Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Irham Filana Susanto dengan NPM 24646.004 akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Perencanaan Desain Struktur Box Culvert untuk saluran irigasi pada daerah terdampak proyek Jalan Tol Solo Yogyakarta Paket 2.2. Yang pertama, latar belakang dari proposal ini yaitu saluran terbuka adalah saluran di mana air mengalir dengan muka air bebas. Pada perencanaan Jalan Tol Solo Yogyakarta Paket 2.2, jalur pembangunan tol ini melewati beberapa bidang rumah, lahan pertanian, sungai, bahkan saluran irigasi existing. Oleh karena itu, solusi yang dapat dilakukan adalah bangunan serta lahan yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta Paket 2.2 harus direlokasi ke tempat lainnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana dampak pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta Paket 2.2 terhadap saluran irigasi terkait ketersediaannya pengairan untuk lahan pertanian. Yang kedua, bagaimana upaya untuk mengganti saluran irigasi yang terdampak bangunan jalan tol tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui dampak pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta Paket 2.2 terhadap saluran irigasi lahan pertanian. Yang kedua, untuk merencanakan saluran irigasi pengganti yang terdampak pembangunan Jalan Tol Solo Yogyakarta Paket 2.2. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, daerah yang dianalisa pada proposal penelitian ini dilakukan sepanjang 400 meter yang terletak di Desa Ketingan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini tepatnya di ruas jalan tol STA 57+000 sampai dengan STA 57+400. Yang kedua, menghitung kekuatan saluran pengganti. Manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai bahan informasi serta masukan untuk dinas terkait dalam perencanaan saluran irigasi yang terdampak pembangunan jalan tol. Yang kedua, sebagai referensi penelitian selanjutnya dalam merencanakan saluran irigasi pengganti. Sistematika penulisan laporan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, lalu dilanjutkan bab 2 tinjauan pustaka, lalu bab 3 metode penelitian, bab 4 analisa dan pembahasan, bab 5 penutup. Selanjutnya, box culvert adalah sebuah struktur beton bertulang yang digunakan untuk mengalirkan air di bawah jalan, jembatan, atau bangunan lainnya. Konstruksi ini terdiri dari beberapa bagian beton bertulang yang saling terhubung membentuk persegi panjang. Sistem dan geometri box culvert. Struktur dari box culvert yang akan direncanakan berukuran 1,5 kali 1,5 meter dengan struktur plat beton bertulang menerus dari bagian bawah, dinding, dan atap box berbentuk persegi. Gambarnya seperti ini. Standar peraturan dan kriteria perencanaan. Perencanaan box culvert ini mengacu pada beberapa standar dan kode yang sudah biasa digunakan pada perencanaan jembatan di Indonesia. Sementara itu, untuk kriteria desain berdasarkan teori elastis allowable stress design atau ASD dan ultimate stress design atau USD akan digunakan dalam perhitungan perencanaan di sini. ASD digunakan dalam perhitungan fondasi, sedangkan USD digunakan dalam perhitungan penulangan dan desain balok prategang. Tinjauan umum. Dalam penelitian ini menggunakan metode yang berdasarkan dari beberapa teori dan rumusan empiris yang terdapat pada beberapa literatur. Metode penelitian ini menguraikan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian sehingga memberikan ilustrasi dalam menyelesaikan permasalahan.
lokasi penelitian yaitu berada di Desa Kedingan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi ini akan menjadi ruas jalan tol STA 57+000 sampai dengan STA 57+400. Sini kawan-kawan, kurang lebih. Jenis penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif artinya penelitian yang analisisnya berfokus pada data berupa angka. Tahapan persiapan penelitian. Tahapan persiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsultasi dengan dosen pembimbing, pengumpulan literatur, dan survei di objek penelitian. Tahap ini dimaksudkan untuk mengefektifkan waktu dan pekerjaan penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa data dari sumber yang berbeda dan dengan instrumen pengumpulan data yang berbeda. Instrumen penelitian. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa data dari sumber yang berbeda dan dengan instrumen pengumpulan data yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode observasi, metode pustaka, dan metode dokumentasi. Sumber data. Dalam suatu penelitian dibutuhkan sumber data sebagai bahan analisis yang digunakan. Pada penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Apa itu data primer? Yaitu data yang peneliti dapatkan secara langsung dari lapangan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi terkait dan penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Pengolahan data. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian didapat, kemudian data tersebut diolah untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian pada bab 1. Adapun pengolahan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Allowable Stress Design atau ASD berdasarkan teori elastis dan Ultimate Stress Design atau USD akan digunakan dalam perhitungan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan dan kesalahan itu dari saya, dan jika ada manfaat maka itu semua milik Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.